Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Farid Zainur Mahmud dari kelompok 6. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Padlet, alternatif media pembelajaran sejarah berbasis learning. Nah, untuk anggota sendiri ada Salma Sadida, ada Rizky Kurnia Afianti, ada Kevin Akbar Maulana, Laila Oktaviani, dan saya sendiri. Nah, sebelum itu, mari kita membahas latar belakang masalah. Perubahan kegiatan pendidikan kepada pembelajaran jarak jauh karena adanya wabah yang tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, mengharuskan tenaga pendidik baik guru maupun dosen menguasai teknologi digital untuk bisa menunaikan kewajiban sebagai motor penggerak utama dalam kelas untuk memberikan materi dan tugas terkait dengan bidang studi yang diampunya sebagai kelanjutan kegiatan peserta didik yang tidak bisa bertatap muka secara langsung untuk sementara waktu. Nah, setelah adanya perubahan kegiatan belajar yang dilakukan di rumah masing-masing, tentunya tenaga pendidik harus mengubah metode mengajarnya menjadi lebih kreatif dan inovatif, memanfaatkan berbagai platform baik berbentuk aplikasi atau website untuk menjadi media dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar setelah adanya wabah pandemi ini. Banyak pengembangan teknologi yang dibuat untuk menjadi perantara atau media pembelajaran antara tenaga pendidik dan peserta didik. Salah satu media pembelajaran yang bisa digunakan ya tentunya yang akan diangkat menjadi judul yang dibahas oleh kelompok 6 ini, yaitu aplikasi Padlet yang bisa digunakan sebagai salah satu media pembelajaran yang akan memudahkan tenaga pendidik khususnya guru sejarah untuk membuat media pembelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, kreatif, dan inovatif dengan menggunakan fitur-fitur yang tersedia di dalam aplikasi ini dan memudahkan siswa dalam mengakses berbagai informasi terkait dengan mata pelajaran yang akan dihapus setiap guru mata pelajaran dengan ringkas dan dengan tampilan yang menarik, juga mudah diakses dengan perangkat berupa handphone maupun laptop. Nah, untuk selanjutnya mari kita ke topik pembahasan. Pengertian Padlet. Padlet adalah platform pembelajaran daring yang bisa disebut sebagai platform pembelajaran daring sinkron karena pendidik dan peserta didik hadir secara bersama pada jam yang sama. Secara sederhana, Padlet ini merupakan papan tulis online dan dapat dimanfaatkan oleh pengajar sebagai pengganti dari papan tulis yang ada di dalam kelas. Nah, Padlet ini memungkinkan pendidik dan peserta didik untuk menyampaikan dan membagikan ide-ide atau gagasan dan pemikiran baik dalam bentuk teks, foto, video, link, dan lain-lain. Padlet ini sangat mudah digunakan dan bisa diakses menggunakan web ataupun aplikasi yang bisa di-download. Nah, aplikasi ini atau fitur-fiturnya mudah dipelajari dan selain itu Padlet ini dapat dioperasikan melalui smartphone, tablet, komputer, dan laptop. Dan pengguna pun bisa memilih Padlet versi gratis ataupun berbayar dengan sekitar 40 ribuan per bulan. Pemaparan selanjutnya mengenai langkah-langkah penggunaan Padlet sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu login dan registrasi akun. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk dapat mengakses Padlet yaitu dengan cara login terlebih dahulu. Untuk mengaksesnya dapat melalui website padlet.com ataupun melalui aplikasi Padlet. Kemudian guru atau siswa harus membuat akun terlebih dahulu dengan menggunakan email ataupun akun Google, ataupun akun Microsoft, ataupun akun Apple. Kemudian setelah berhasil diverifikasi dan berhasil login, maka akun Padlet dapat digunakan. Yang kedua, membuat kelas. Guru dapat membuat kelas dengan cara mengklik menu Make pada tampilan layar utama, kemudian memilih fitur-fitur yang tersedia dalam Padlet. Fitur-fitur yang tersedianya diantaranya yaitu yang pertama yaitu fitur wall. Fitur ini berguna untuk menggabungkan beberapa macam jenis file, baik berupa video, dokumen, maupun rekaman suara dalam satu tata ruang.
Yang kedua yaitu fitur Canvas. Fitur ini dapat berguna untuk mengelompokkan konten maupun menyebar konten dalam bentuk peta konsep dalam berbagai jenis media. Yang ketiga yaitu fitur Grid. Fitur ini dapat memungkinkan pengajar untuk mengelompokkan konten materi dengan bentuk yang berbeda dalam sebuah box yang tata letaknya bisa diatur oleh pengajar. Yang keempat yaitu fitur Stream. Fitur ini dapat meruntutkan konten dalam materi pembelajaran agar menjadi tersusun yang bisa di-slide dari atas ke bawah. Kemudian yang kelima ada fitur Back Channel. Fitur ini berfungsi untuk mengadakan sebuah ruang diskusi dan chat yang bisa diakses oleh orang-orang yang sudah tergabung dalam channel chat Padlet tersebut. Yang keenam ada fitur Map. Fitur Map ini bisa digunakan oleh siswa untuk mengetahui letak dari berbagai tempat, baik fasilitas umum yang ada seperti restoran, rumah sakit, kafe, dan lain-lain. Selain itu, juga bisa mengakses berbagai lokasi antar pulau dan negara yang ada di seluruh penjuru dunia. Karena fitur Maps ini sudah terhubung dengan Google Maps yang sudah tidak diragukan lagi keakuratannya. Yang terakhir yaitu fitur Timeline. Fitur ini berfungsi untuk mempermudah pengajar, khususnya guru sejarah, untuk meruntutkan sebuah peristiwa dengan berbagai fitur yang dilengkapi dengan tambahan lainnya seperti video, foto, ataupun rekaman suara. Setelah memilih fitur yang tersedia di Padlet, guru dapat menuliskan nama kelas pada fitur tersebut. Kemudian untuk dapat diakses oleh siswa, guru dapat men-share linknya, kemudian memberikan password yang telah ditentukan oleh guru. Setelah itu, guru dapat memberikan file ataupun dokumen ataupun rekaman suara ataupun link di kelas tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Akbar Maulana akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan Padlet. Ya, aplikasi ini memiliki beberapa kelebihan dan juga beberapa kekurangan. Setelah kita analisis dan secara ringkas itu dapat diambil 5 poin. Meskipun dalam makalah itu terdapat banyak sekali poinnya, kelebihan-kelebihannya, tapi di sini kita hanya mengambil 5 poin saja ya. Yang pertama itu adalah bahwa Padlet ini tidak perlu di-download untuk mengaksesnya. Artinya dia sudah punya tempat sendiri dalam bentuk website sehingga kita bisa mengaksesnya tanpa mendownload aplikasinya. Yang kedua, untuk pembelajarannya ini sendiri ya, jadi si pendidik ini bisa langsung memberikan materi secara langsung, gitu kan, di fitur yang ada di Padlet ini, gitu kan. Apapun bentuknya bisa dikirimkan, gitu kan. Ya, yang penting nggak besar-besar, gitu kan, size-nya. Mungkin seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran sendiri itu lebih variatif ya, banyak sekali ya. Tadi saya juga sudah menyinggung bahwa di sini banyak sekali fitur-fitur seperti timeline dan lain-lain. Tadi juga kan sudah dijelaskan mengenai fitur-fiturnya. Nah, sehingga ya setidaknya ini tidak membuat kita bosan lah, gitu kan, dalam pembelajaran. Nah, yang keempat itu adalah pembelajaran ini ya, materi pembelajaran itu dapat disalin, gitu kan, dalam bentuk video kalau nggak salah ya. Bentar dulu, saya baca dulu. Nah, itu ya, intinya dapat disalin dalam berbagai bentuk ya. Nanti teman-teman silahkan ya gunakan aja aplikasinya ya, lumayan bagus. Jadi nanti teman-teman bisa download, gitu kan, disalin. Nah, intinya seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah bahwa semua orang itu bisa berkontribusi. Artinya dia bisa mengirimkan sesuatu hal dalam bentuk, kalau di sini itu fiturnya namanya itu wall, gitu kan. Jadi orang-orang itu bisa ngirim wall atau dinding ke sana, gitu kan, dan orang-orang itu bisa melihat, gitu kan, apa yang dikirimkan, dan kita juga bisa mengomentari, bisa lain, gitu kan. Artinya kita bisa berinteraksi dengan yang lain, dan ini ya bisa dikatakan kelebihannya, gitu kan, dibandingkan aplikasi-aplikasi lain seperti Google Classroom contohnya, gitu kan, yang tidak bisa kita mengirimkan ya, seperti itu intinya. Nah, untuk kekurangannya sendiri teman-teman, ada 3 poin khusus yang kita soroti. Yang pertama itu adalah bahwa Padlet ini ya terbatas, gitu, untuk yang versi gratisnya. Maka dari itu kita harus membeli atau menggunakan fitur yang berbayar, gitu. Kalau misalkan nggak seperti itu ya bakal terus terbatasi, gitu. Dan untuk yang
gratis ini kita hanya bisa membuat 5 wall saja ya, 5 wall atau 5 Padlet atau ya 5 yang apa namanya itu ya, banyak fitur lah gitu kan, 5 timeline atau bisa jadi 5 apa kan. Padlet ini jadi nanti bisa berbagai bentuk gitu kan, ada wall dan lain-lain. Nah yang kedua ini Padlet ini sendiri gitu kan memiliki kekurangan, yaitu bahwa fiturnya itu tidak ada perbedaan antara guru dan murid gitu. Jadi kadang-kadang ya kita juga bingung gitu kan membedakan antara guru dan murid. Ya begitu. Jadi kita semua bisa buat Padlet masing-masing gitu kan, dan lain-lain gitu kan, sehingga ya untuk controllingnya sehingga akan sangat sulit gitu kan untuk dilakukan oleh guru, yang mana apabila misalkan guru tersebut ya kurang mengerti atau kurang paham gitu kan. Ini juga bakal disinggung di poin nomor 3, yaitu bahwa ya sekarang bukan masa aplikasinya gitu, tapi yang jadi kekurangan itu ya sumber dayanya gitu kan, sumber daya manusianya. Kalau misalkan kita sendiri nggak ngerti apa-apa aja dari yang ada di dalam ini, ya kita nggak bakalan bisa menggunakan Padlet ini secara secara maksimal, nggak bakalan gitu. Jadi artinya kita harus mengerti terlebih dahulu gitu kan bagaimana Padlet ini bekerja, bagaimana kita bisa memfungsikan Padlet ini. Nah, mungkin seperti itu kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih banyak, dilanjutkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu Padlet merupakan platform pembelajaran yang mana bisa membantu peserta didik maupun pengajar atau guru untuk membuat sebuah konten materi pembelajaran menjadi menarik, lebih ringkas, dan juga lebih bervariatif. Nah, dalam penggunaannya, Padlet ini mempunyai beberapa fitur-fitur yang sangat menarik untuk membuat konsep materi pembelajaran menjadi terarah dan juga tersusun. Dan juga Padlet ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu Padlet ini bisa disimpan dalam bentuk file maupun bentuk gambar, sehingga materi yang sudah diajarkan atau sudah diberikan tidak akan hilang. Dan juga Padlet ini mempunyai beberapa kekurangan, yaitu penggunaan Padlet ini harus mempunyai jaringan yang kuat, sehingga siswa yang terhalang dengan jaringan yang tidak stabil bisa menghambat si siswa tersebut untuk mendapatkan notifikasi dari Padlet ini. Dan juga Padlet ini hanya terbatas untuk 5 Padlet saja, pembuatan 5 Padlet saja untuk versi yang gratis. Nah, untuk solusinya si guru tersebut bisa mengupgrade terlebih dahulu ke versi yang lebih premium. Nah, untuk penggunaan Padlet sendiri bisa sangat berguna untuk guru sejarah. Kenapa? Karena penggunaan Padlet ini dalam fitur-fiturnya ada fitur map dan juga fitur timeline yang bisa memudahkan guru sejarah untuk memberikan materi secara lebih ringkas dan juga lebih jelas pada siswa nantinya.